Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Dari lubuk hati yang paling dalam tak henti-hentinya kita senantiasa sampaikan puja-puji, syukur dan sanjung kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karunia nikmat berupa hidayah serta taufiknya senantiasa dilimpahkan, dicurahkan dan ditaburkan kepada kita semuanya, sehingga kita bersama dapat menunaikan suatu rangkaian aktivitas dari awal bangun tidur insyaallah sampai dengan tidur kembali dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita senantiasa sampaikan salawat dan salam kita keharibaan yang mulia kekasih kita, tauladan kita, habibana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabat dan pengikutnya dan seluruh dzurriyyatnya. Insyaallah dengan mutaba'ah, mengikuti dengan istiqomah menjalankan ajaran atau syariatnya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita telah akan diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan pertolongan atau syafaat yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa ba'da salat maghrib pada hari malam Selasa, Rabu serta malam Kamis kita akan kembali mengkaji kitab Lu'lu' wal Marjan. Pada kesempatan ini masuk kepada hadis yang ke-349 dengan tema bacaan antara takbiratul ihram dan bacaan al-Fatihah. Jadi ini termasuk doa iftitah ya. Doa iftitah hukumnya adalah sunnah. Pada pertemuan yang lalu-lalu kita bahas bersama, sunnah itu ada yang dilakukan ba'da sholat, yang berupa azan dan iqamah. Kemudian ada sholat bacaan atau perbuatan yang sunnah ketika melaksanakan sholat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi bacaan iftitah ini termasuk masuk kepada sunnah hayat. Jadi kalau kita tinggalkan, kita tidak disunahkan membaca atau melakukan sujud sahwi. Jadi sunnah hukumnya. Jadi kapan doa iftitah ini disunahkan? Jadi ada beberapa keadaan bacaan doa iftitah ini baru disunahkan. Yang pertama, bahwa bacaan iftitah itu disunahkan dalam pelaksanaan seluruh sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, termasuk sunnah hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi setelah takbiratul ihram, sebelum takbir yang ketujuh, takbir 7 pada rakaat pertama itu disunahkan membaca doa iftitah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan seluruh sholat sunnah yang lain kecuali sholat mayit tidak memakai doa iftitah. Yang kedua, doa iftitah itu disunahkan manakala kita itu tidak khawatir bahwa waktu sholat telah habis. Contoh, seandainya kita
sholat isya terlanjur tidur, kemudian bangun sudah menjelang subuh, tapi masih ada beberapa menit untuk melaksanakan sholat isya. Kita khawatir kalau waktunya habis, sholat belum selesai, Fatihahnya tidak sempurna. Jadi kalau takut kehabisan waktu, doa iftitah ini tidak disunahkan, tinggalkan saja. Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung baca surat Al-Fatihah. Iftitahnya ditinggalkan. Kemudian manakala kita jamaah, umpama kita jamaah kemudian masbuk, takut Fatihahnya itu tidak terkejar, keburu imamnya melaksanakan ruku, jadi tidak disunahkan. Langsung saja setelah takbiratul ihram baru baca Al-Fatihah. Kapan lagi disunahkan? Manakala setelah takbiratul ihram itu tidak diselingi dengan perbuatan atau ucapan yang lain atau bacaan yang lain. Umpama sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, terlanjur membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak usah lagi baca iftitah, langsung diteruskan baca Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Ini disunahkan. Kemudian kapan lagi doa iftitah itu disunahkan? Tatkala tidak diselingi dengan perbuatan yang lain, umpama masbuk. Kita tahu imam sudah pada posisi tahiyat akhir. Nah, kita takbir Allahu Akbar, tidak usah baca Fatihah lagi, langsung ikut duduk tahiyat akhir. Sebelum salam kita tegak lagi, kan belum dapat rakaat itu. Nah, itu langsung Fatihah. Karena sudah diselingi dengan kita ikut duduk bersama imam. Jadi tidak usah ngulang dari doa iftitah lagi, langsung Al-Fatihah. Lain halnya, contoh umpama kita sholat masbuk, tahu bahwa imam ini posisinya sudah tahiyat akhir, kemudian kita belum sempat ikut duduk, ya. Kemudian imam sudah salam. Jadi kita masih dapat jamaahnya, fadilah jamaah, tapi tidak usah ikut duduk. Begitu Allahu Akbar, dapat imam belum sempat salam, kemudian imam salam, kita disunahkan membaca iftitah. Jadi sebelum ada ucapan maupun perbuatan yang lain. Inilah keterangan ini, ya, ini diambil dari kitab I'anatul Talibin, ya, sarah dari kitab Lu'lu' wal Marjan. Inilah baru kita tempat-tempatnya disunahkan kita membaca Al-Fatihah, doa iftitah. Adapun redaksinya banyak macamnya, ya. Biasa yang kita pakai kan ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Di hadis ini berbeda nanti, berbeda. Jadi tinggal mana yang kita anggap yang paling kita bisa, yang paling kita mantep, paling kita tahu maknanya sehingga berkesan dalam diri kita. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, mama kita sholat tarawih, ya. Sholat tarawih biasanya imam kan bacanya cepat, Fatihahnya cepat. Nah, kita bisa pakai alternatif yang ini. Kalau membaca iftitah Allah Akbar kabir kan agak panjang, ya, kalau ini agak pendek. Jadi memungkinkan kita bisa mengikuti imam, kemudian kita ikut sunnahnya membaca doa iftitah. Ini hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbir wa baina al-qira'ati iskatatan haniyah unayyah. Fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qira'ati ma taqul. Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsil khotoya bil ma'i was salji wal bar.
Artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa diam sebentar di antara takbiratul ihram dan bacaan iftitah. Kuncinya kita konsisten mengikuti imam. Wallahu a'lam. Awang, kalau bisa ngebayar. Pak Mul. Udah aku yang nanya Wang. Jangan tak nanya. Nanya Awang. Mister Awang. Jadi saya pernah mendapat sebuah pertanyaan di masyarakat, apa sih bedanya antara doa iftitah yang biasa kita pakai Allahu Akbar kabira berserta Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Jadi setelah saya pelajari kandungan makna dari bacaan tadi, ya, kedua-duanya itu sunnah. Tapi saya cenderung kepada Allahu Akbar kabira. Di situ adalah ikrar. Jadi kita itu berkesan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi aku hadapkan hatiku, wajahku kehadirat Allah yang ciptakan langit dan bumi, dengan tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikrar, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, mati dan hidupku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari ini itu betul-betul kalau kita hayati berpasrah, pasrah diri. Nah, sedangkan Allahumma ba'id baini ini adalah bentuk doa supaya kita dijauhkan dari dosa. Kita tahu bahwa sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Kedua-duanya bagus. Tapi pilih sholat itu, pilih mana yang lebih familiar, kemudian lebih yang makna itu kita tahu. Paling tidak itu tidak tahu detail itu, garis besarnya itu tahu. Oh, ini tujuannya begini. Jadi sambil kita daburi dalam sholat ini, sehingga sholat kita setidak-tidaknya mengarah ke khusyuk. Untuk tema berikutnya hari yang akan datang, sunnah mendatangi sholat dengan tenang dan dilarang berlari untuk mengejar sholat. Ya. Dicari pertanyaan-pertanyaan, disiapkan. Jadi rupanya kita tidak boleh tergesa-gesa. Selama ini kita mengejar niat kan. Jadi memang disuruh supaya apa? Mengkondisikan keadaan kita, hati kita. Sesuatu pekerjaan kalau kita kerjakan dengan tergesa-gesa, hasilnya pasti kurang bagus. Ya. Jadi santai dari rumah, santai meskipun ketinggalan kayaknya, sudah santai saja, jangan tergesa-gesa. Cukup Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan, ditambahkan? Pak Edi? Ya, kalau sudah cukup, marilah kita akhir bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.